Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak yang soleh dan soleha level 1. Hari ini kita akan membahas mengenai soal-soal dari pelajaran PPKN ya, untuk persiapan EHB sekaligus simulasi cara mengerjakan soal EHB nantinya. Soal-soal PPKN hari ini merupakan rangkuman dari soal-soal formatif yang sudah pernah kita kerjakan ya Kak. Oke, langsung saja. Di sini muncul tampilan ketika link yang sudah Ibu Guru berikan, kalian buka ya. Lalu akan muncul tampilan seperti ini nantinya. Latihan soal EHB. Di sini ada aturan. Yang pertama, berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Kedua, tulislah nama lengkap dan kelas pada kolom yang tersedia. 3. Bacalah dengan teliti dan kerjakan terlebih dahulu soal-soal yang lebih mudah. 4. Soal EHB hanya bisa dikerjakan sekali, maka periksalah kembali jawabanmu sebelum klik submit. 5. Kerjakan soal dengan jujur dan mandiri. 6. Bacalah hamdalah setelah selesai mengerjakan soal. Selanjutnya kita klik berikutnya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya Kak, nama siswa. Ini kita isi sesuai dengan nama kita. Tentunya nama lengkap ya. Di sini Ibu Guru akan contohkan salah satu dari nama siswa. Ibu Guru isi dengan nama Faida Askia. Seperti ini ya. Kalau sudah selesai, pilih berikutnya. Nah, selanjutnya akan muncul kelas. Kelasnya Satu Umar bin Khattab. Berikutnya. Nah, ini muncul tampilan dari soal-soal. Di sini kita akan membahas tema 1 ya, tentang diriku. Nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini, manakah yang merupakan gambar taat aturan saat di rumah? Nah, di sini ada gambar-gambar. 3 pilihan ya, ada A, B, dan C. Kalian pilih kira-kira gambar manakah yang merupakan taat aturan saat di rumah. Kita lihat gambar untuk pilihan A. A di sini sedang mengikuti kegiatan upacara bendera di sekolah. Yang B di sini ada Siti sedang berpamitan kepada ayah dan ibunya. Berarti saat berpamitan, Siti masih berada di mana? Di rumah ya. Lalu yang C pilihannya di sini ada gambar anak-anak sedang melakukan piket di kelas. Jika di kelas berarti mereka sedang ada di sekolah, aturan di kelas dan di sekolah. Lalu manakah dari ketiga gambar ini pilihan yang tepat aturan saat mengikuti aturan di rumah? Yaitu yang B. Oke, lalu kita pilih yang B ya. Nah, selanjutnya nomor 2. Apa yang mereka lakukan sebelum berangkat ke sekolah? Perhatikan baik-baik ya gambarnya. Mereka sedang apa sebelum berangkat ke sekolah? Ada 3 pilihan lagi, A, B, dan C. Mana yang paling tepat dari 3 pilihan di atas? Yaitu berpamitan. Seperti itu ya aturannya, karena sebelum berangkat ke sekolah tentunya kita harus wajib berpamitan dulu kepada ayah dan ibu. Lalu nomor 3, peraturan yang sudah dibuat maka harus kita, di sini ada 3 pilihan lagi. A, diamkan, B, laporkan, C, patuhi. Pastinya tentunya peraturan itu harus kita patuhi. Seperti itu ya, jadi pilihannya yang C. Selanjutnya nomor 4. Gambar di bawah ini mana yang termasuk mematuhi aturan saat di sekolah? Aturan saat di sekolah. Patuh aturan saat di sekolah. Kita lihat di sini ada 3 pilihan. A, ada gambar Siti sedang bersalaman dengan ibu guru. Yang B, di sini ada 3 anak laki-laki sedang membuang sampah ya, membuang sampah sembarangan di area sekolah. Yang ketiga, yang C maksudnya, di sini ada gambar
Dua anak laki-laki sedang bercanda saat ibu guru menerangkan. Jadi dari ketiga gambar ini mana aturan yang baik yang diikuti di sekolah? A, B, atau C? Tentunya yang A ya, maka kita pilih A. Oke, seperti itu. Selanjutnya di nomor 5. Gambar manakah yang bukan termasuk aturan cara merawat tubuh? Di sini ada 3 pilihan lagi. Ada A, B, dan C. Aturan cara merawat tubuh. Yang bukan, tentunya yang bukan ya, karena pertanyaannya gambar manakah yang bukan termasuk aturan cara merawat tubuh. Nah, jika ada kata-kata seperti itu atau pertanyaan seperti itu harus teliti ya. Karena bisa jadi jawaban kita salah. Jadi harus teliti. Di sini pertanyaannya gambar manakah yang bukan? Nah, dari ketiga gambar ini yang bukan mana nih? Yang A. Di sini ada gambar anak laki-laki sedang membersihkan kuku atau memotong kuku. Berarti ini bagian dari merawat tubuh ya. Terus yang B, di sini ada gambar anak laki-laki sedang menggosok gigi. Ini juga merawat tubuh. Dan yang C, di sini ada gambar anak perempuan jajan sembarangan. Tiba-tiba dia sakit perut. Jadi ini bukan bagian dari taat aturan ya untuk merawat tubuh. Jadi yang bukan adalah yang seperti itu. Oke, selanjutnya kita klik berikutnya ya. Tapi nanti kalau untuk soal EHB tidak ada lagi klik berikutnya karena nomor 1 sampai 15 itu langsung. Kalau ini karena ibu guru bahas mengenai pelajaran PPKN berdasarkan tema, jadi ibu guru langsung berikan soal-soal yang ada sectionnya atau pilihan berikutnya. Nah, oke, di sini ada soal latihan tema 2, kegemaranku. Nah, di sini juga ada pertanyaan lagi nih, nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Manakah yang merupakan gambar taat aturan saat bermain dan berolahraga? Kira-kira manakah dari ketiga gambar ini yang merupakan gambar taat aturan saat bermain dan berolahraga? Perhatikan baik-baik ya, ada 3 pilihan, A, B, dan C. Yang A, berlaku kasar kepada teman. Ini merupakan gambar yang tidak mematuhi aturan saat bermain dan berolahraga ya. Lalu yang B, mengantri antrian atau mengantri giliran. Kira-kira jawaban yang B sesuai tidak dengan pertanyaan? Sesuai ya, kita lihat dulu yang C ya. Marah karena kalah. Nah, marah karena kalah merupakan perbuatan atau sikap yang tidak sesuai dengan aturan saat bermain atau berolahraga. Jadi, pilihan yang paling benar atau tepat adalah yang B, mengantri giliran. Oke, lanjut ya. Di nomor 2. Perhatikan cerita pada gambar di bawah ini. Apa yang seharusnya Edo dan timnya lakukan? Ibu guru bacakan ya ceritanya. Pertandingan sepak bola telah selesai. Tim sepak bola Edo kalah. Edo pulang ke rumah. Nah, kira-kira apa yang seharusnya Edo dan timnya lakukan? Edo dan timnya kalah nih saat berolahraga, bermain sepak bola. Apa yang harus mereka lakukan ya? Kita lihat, di sini ada 3 pilihan dari jawaban. Yang A, menangis meraung-raung. B, marah-marah. C, menerima kemenangan lawan. Kira-kira manakah yang termasuk perbuatan atau sikap yang harus dilakukan Edo saat kalah? Yang benar dari ketiga pilihan ini adalah yang C, benar sekali. Karena walaupun kalah, kita harus menerima kemenangan lawan ya. Ini artinya kita mengikuti sikap yang baik, yaitu sikap sportif dalam bermain atau berolahraga. Lanjut di nomor 3. Manakah yang bukan menunjukkan sikap baik terhadap adik? Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan yang mengecoh kalau kita tidak
berhati-hati dalam mengerjakannya, dalam membacanya tidak memperhatikannya. Nih, di sini ada kata yang bukan. Manakah yang bukan menunjukkan sikap baik terhadap adik? Jadi dari ketiga jawaban di bawah ini, kira-kira mana yang bukan menunjukkan sikap baik terhadap adik? A, B, atau C? Kita lihat ya. A, membuat adik bersedih. B, bermain bersama adik. C, menjaga adik saat ibu sibuk. Tentunya yang A, karena yang A merupakan sikap yang tidak baik ya, bukan yang menunjukkan sikap baik nih yang A nih. Lanjut nomor 4. 4. Aturan dalam bermain dan berolahraga harus kalau aturan, balik lagi kuncinya. Aturan harus dipatuhi. Iya, harus dipatuhi, dilaksanakan, dijalankan itu. Oke, pilihannya ada di A. Selanjutnya nomor 5. Bagaimana sikap yang seharusnya kamu lakukan saat bermain dan berolahraga? Bagaimana sikap baik yang harus kamu lakukan saat bermain dan berolahraga? Nah, sikap yang baik yang harus kita lakukan apa ya ketika kita bermain dan berolahraga? Ada 3 jawaban lagi nih. Pilih yang paling benar. A. Marah ketika kalah. Pastinya sudah pasti salah ya. Karena kita nggak boleh marah saat kita kalah. Yang B, berlaku kasar kepada teman. Wah, ini juga perbuatan tidak baik. Lalu C, ketika menang tidak sombong. Nah, itu adalah sikap yang baik. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, di sini ada soal latihan dari tema 3 kegiatanku. Kita akan sama-sama bahas tema 3 sekarang ya. Perhatikan gambar di bawah ini, nomor 1. Perisai di bagian tengah burung Garuda adalah lambang dari, perhatikan ya, tuh yang ada di tengah-tengah dari gambar yang ada di nomor 1 itu, lambang Garuda tengah-tengahnya perisainya merupakan bagian apa tuh tengah-tengahnya? A. Sumpah Pemuda. B. Pancasila. C. Proklamasi. Lambang apa? Betul sekali, lambang dari Pancasila. Oke, lanjut ya. Nomor 2. Manakah gambar dari lambang sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa? Mana gambar dari lambang sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa? Di sini ada 3 pilihan. Ada bintang, rantai, dan juga pohon beringin. 1. Sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan lambang bintang. Nah, pilihannya ada di A ya. Selanjutnya nomor 3. Nih Kak, kita baca sama-sama ya. Berikut adalah lambang dari sila ingat-ingat, lambang rantai. Sila keberapa Kak? Ya, betul sekali. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, lanjut nomor 4. Gambar manakah di bawah ini yang mengikuti aturan saat pulang dari sekolah? Nah, di sini ada 3 gambar nih. Gambar manakah yang mengikuti aturan saat pulang dari sekolah? A, B, C. Kira-kira gambar mana nih yang benar nih? Di situ ada gambar A. Saat pulang dari sekolah, dia bermain, marah-marah lagi. Benar tidak? Tidak ya. Lalu B, ada cium tangan ibunya atau mengucapkan salam saat masuk ke rumah, lalu salim. Yang C, meletakkan sepatunya di sembarang tempat. Mana yang paling tepat dari A, B, dan C? Ya, betul sekali. Pilihannya ada di B. Lanjut, nomor 5 ya Kak. Di bawah ini adalah sikap mematuhi aturan pada malam hari, kecuali. Nah, lagi-lagi ada pertanyaan seperti ini nih. Ada bukan ataupun ada kecuali. Itu harus fokus ya, harus memperhatikan.
Kecuali berarti yang bukan ya. Di bawah ini adalah sikap mematuhi aturan pada malam hari. Kecuali. Nah, antara 3 jawaban di sini, mana yang paling benar? Jawabannya yang bukan mematuhi aturan pada malam hari. Tidur sampai larut malam, mematuhi aturan tidak? Tidak ya. Yang B, menggosok gigi sebelum tidur. Ini pilihan mematuhi aturan. Yang C, berdoa sebelum tidur. Dua-duanya benar. Di bawah ini mana yang bukan? Atau mana yang tidak mematuhi aturan pada malam hari? Kecualinya adalah yang A. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalian jangan terkecoh dengan pertanyaan. Harus fokus dan berhati-hati ketika membacanya. Lanjut ya. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk di soal latihan keempat ini harusnya. Soal latihan keempat, keluargaku. Tema 4 ya. Nah, pertanyaannya nomor 1. Bunyi dari sila ke-1 adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu Pancasila ya. Ingat 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita pilih langsung karena kalian pasti sudah tahu. Nah, sudah hafal ya. Lanjut nomor 2. Ini yang bukan merupakan perilaku sesuai dengan sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa adalah yang bukan. Yang bukan, kuncinya itu ya Kak. Mana yang bukan merupakan perilaku yang sesuai dengan sila ke-1. A. Ikut bermusyawarah di kelas. B. Bersyukur kepada Tuhan. C. Berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau sila ke-1 itu kan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada kaitannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Kira-kira dari ketiga jawaban di nomor 2 ini, kita perhatikan ya. Nomor 2 ini, antara A, B, dan C, mana yang bukan perilaku yang sesuai dengan sila ke-1, yaitu yang A. Nah, kuncinya itu ya. Kalau yang sila ke-1 itu kuncinya berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau yang A itu ikut bermusyawarah di kelas. Nah, ini bermusyawarah bukan sila ke-1 ya. Lanjut. Nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Udin sedang berkumpul bersama keluarga besar. Bagaimana sikap Udin kepada keluarga besarnya? Kira-kira bagaimana nih sikap Udin kepada keluarga besarnya? A. Tidak mau memperhatikan. Nah, ini sikap yang tidak baik ya. B. Menghormati dan menyayangi. Nah, itu pilihannya. Yang C. Merasa takut. Nah, tidak boleh takut. Walaupun misalkan keluarga besar kita berada di luar kota, lalu tiba-tiba main ke rumah. Kita tidak boleh merasa takut ya, karena itu juga mereka juga bagian dari keluarga kita. Lanjut, nomor 4. Lani dan saudara sepupunya sedang bermain bersama. Terkadang kesukaan mereka berbeda, tetapi mereka saling titik-titik perbedaan. Walaupun berbeda ya, tapi mereka saling apa Kak? Ada mencela, memaksa, menghargai. Iya, betul sekali. Mereka tetap saling menghargai perbedaan. Nah, itu ya, karena berbeda itu indah. Tapi berbeda itu juga harus kita hargai. Begitu. Lanjut di nomor 5. Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena sudah diberi keluarga yang bahagia merupakan perilaku yang sesuai dengan sila ke. Nah, tadi kunci jawabannya Tuhan yang Maha Esa. Berarti sila keberapa tuh? Ingat-ingat Kak. Iya, betul sekali. Kalau ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila ke-1. Nah, itu ya. Tadi jawaban-jawaban yang sudah kita kerjakan. Nah, sebelum kalian klik tombol kirim atau submit, kalian periksa dulu kira-kira ada nggak ya jawaban yang belum diisi atau jawaban
yang masih bingung gitu. Jadi yang belum yakin kalian kerjakan, kalian boleh periksa lagi gitu. Harus perlahan-lahan bacanya, teliti soalnya, supaya tidak salah dalam menjawab. Seperti itu ya Kak, ini karena tadi kita sudah kerjakan semua, sudah kita kerjakan bersama-sama, langsung saja kita klik submit atau kirim. Jangan lupa juga ucapkan hamdalah kalau sudah selesai. Nah, tanggapan Anda telah direkam. Berarti artinya apa yang kita kerjakan sudah terekam oleh ibu guru, sudah masuk nilainya. Nanti ada tanggapan lain yang ibu guru tulis, misalkan Alhamdulillah, terima kasih level 1 sudah mengerjakan soal EHB dengan baik. Nanti seperti itu. Sudah selesai ya, itu saja pembahasan materi dari pelajaran PPKN yang ibu guru sampaikan. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik, dengan teliti, dan Allah mudahkan semuanya. Allah lancarkan semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu guru akhiri ya. Semangat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.